Katakan insya Allah jika berjanji. Quran Surah Al-Kahf ayat 23. Wala taqulanna lisuin ini failun zalika gada. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Juz ke-15. Tafsir. Beberapa orang Quraisy bertanya kepada Nabi tentang roh, kisah penghuni gua dan kisah Zulkarnain. Nabi Muhammad menyuruh mereka datang besok pagi dan beliau menjanjikan akan menceritakan kepada mereka peristiwa ini. Allah memberi pelajaran dalam ayat ini. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, yakni menjanjikan akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan atau melakukan sesuatu dengan berkata, aku pasti melakukan itu besok pagi. Sewaktu kaum musyrikin mengajukan 3 buah pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW, atas saran dari pendeta-pendeta Yahudi di Madinah, yaitu tentang Ashabul Kahf, Zulkarnain, dan roh, maka beliau mengatakan, besok pagi saya akan menjawab apa yang kalian tanyakan. Beliau tidak menyebutkan dalam perkataannya kata-kata insya Allah. Sebelum mengakhiri kisah Ashabul Kahf, dalam ayat ini, Allah SWT mengingatkan Rasul-Nya supaya beliau tidak mengucapkan janji atau suatu pernyataan untuk suatu pekerjaan dengan pasti dengan berkata, besok pagi akan kukerjakan. Seharusnya beliau mengetahui bahwa tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi besok pagi. Firman Allah, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Luqman ayat 34. Apa yang beliau janjikan kepada kaum musyrikin itu ternyata 15 hari kemudian baru dapat beliau penuhi, yakni sesudah wahyu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu diturunkan. Keterangan mengenai Qs. Al-Kahf. Surat ini terdiri atas 110 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Dinamai Al-Kahfi artinya gua dan Ashabul Kahfi yang artinya penghuni-penghuni gua. Kedua nama ini diambil dari cerita yang terdapat dalam surat ini pada ayat 9 sampai dengan 26, tentang beberapa orang pemuda yang tidur dalam gua bertahun-tahun lamanya. Selain cerita tersebut, terdapat pula beberapa buah cerita dalam surat ini, yang kesemuanya mengandung itibar dan pelajaran-pelajaran yang amat berguna bagi kehidupan manusia. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyatakan keutamaan membaca surat ini. Hadits pilihan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4183. Sumber kemenak.go.id